Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pada Tuhan atas kasih karunia Tuhan bagi kita dan tuntunan Tuhan bagi kita sekalian sampai dengan hari ini. Dan pada pagi hari ini kita akan memperhatikan firman Tuhan dari kitab Injil Yohanes pasal 15. Kita akan baca ayat 1 sampai ayat 8 dan ayat 16. Dan kita akan membaca bagian ini secara bersahut-sahutan. Bapak Ibu, kaum pria akan membaca ayat ganjil, kaum wanita akan membaca ayat genap, dan kita akan bersama-sama di ayat yang ke-16. Untuk menghormati pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, Bapak Ibu dan Saudara sekalian dipersilahkan berdiri. Kitab Injil Yohanes pasal 15, kita akan baca ayat 1 sampai 8 dan 16. Kita mulai dari kaum pria. Demikianlah firman Tuhan. 2, 3. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Kita bersama-sama di ayat 16, 2, 3. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Demikian firman Tuhan, kita berdoa. Kami senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan atas kebenaran firman Tuhan. Dan kami tahu bahwa melalui firman Tuhan, Tuhan berbicara kepada kami, kepada setiap kami mengenai maksud dan kehendak Tuhan. Demikian juga kehadiran Tuhan dan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang Tuhan nyatakan melalui hidup kami. Hari ini setiap kami telah membaca firman Tuhan dan kami akan merenungkannya. Hamba berdoa, biarlah Roh Kudus memimpin kami semua. Roh Kudus memimpin hamba-Mu, memberi hikmat dan kuasa untuk berbicara. Demikian juga Roh Kudus jugalah yang menolong agar berita firman Tuhan ini dapat tersampaikan kepada semua jemaat Tuhan. Hamba berdoa, ada keterbatasan di dalam diri kami. Namun Tuhan yang tidak terbatas itulah Tuhan yang menolong kami untuk memahami firman Tuhan. Terpujilah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, 1 bulan ini kita sudah sering setiap minggu kita mendengarkan firman Tuhan dari pembacaan Injil Yohanes pasal 15 ini dengan tema besar, Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah.
Dan hari ini saya mengambil tema hamba Tuhan yang berbuah di ladang misi. Sekali lagi tema pagi ini adalah hamba Tuhan yang berbuah di ladang misi. Oke, kemarin saya minta izin Pak Martono. Pak Martono, saya mau ngambil ini fotonya Pak Martono karena Pak Martono ini aktif di Facebook dan seringkali ketika dia sedang bekerja ada juga siaran langsungnya apa yang dia kerjakan. Dan ketika saya merenungkan firman Tuhan mengenai berbuah, saya melihat bahwa apa yang dilakukan Pak Martono selama ini bisa memberikan contoh bagaimana cara berpikir seseorang yang mengerjakan sebuah pekerjaan dan pekerjaan itu menghasilkan buah. Nah, dalam hal ini Pak Martono kalau lihat dari gambar ini saya berusaha untuk menampilkan dari awal sampai akhir Bapak Ibu. Jadi ini persemaian benihnya. Benih alpukat ini bukan benih alpukat yang biasa Bapak Ibu. Tapi ini benih alpukat yang dibuat dari benih yang unggul. Benih ini terlihat dari bunga. Ketika benih ini bertumbuh besar, maka akan menghasilkan bunga yang banyak dan ini pasti hasilnya banyak. Dan terlihat dari hasil buah alpukatnya Bapak Ibu. Ini kebanggaan Pak Martono. Kalau bisa sampai foto di antara buah-buah alpukat, itu karena melihat bahwa benih yang ditanam dan hasil yang diperoleh itu balance Bapak Ibu. Jadi ini sebuah kepuasan tersendiri. Dan Bapak Ibu bisa melihat bagaimana benih buah alpukat yang terlihat sangat banyak di antara ranting-rantingnya. Dan ini hasilnya kalau melihat satu buah alpukat itu beratnya hampir 2 kilogram. Satu buah alpukat, di Stefa ada buah alpukat tapi beratnya enggak kayak gini. Ini hampir 2 kilogram, satu buah alpukat. Artinya bahwa benih yang ditanam dan hasil yang diperoleh itu benar-benar sangat memuaskan. Nah, dan inilah hasil daging daripada alpukat ini terlihat sangat tebal sekali dan kalau ini dijual pasti laris manis. Begitukah Pak Martono? Karena itu yang Pak Margono nggih nyuwun sewu. Begitulah Pak Margono. Jadi ini yang diharapkan. Adakah Bapak Ibu yang mau beli buah alpukat tapi terlihat bijinya besar sekali dan dagingnya sangat tipis? Pasti Bapak Ibu tidak mau. Saya pun tidak mau. Tapi kalau melihat seperti ini sangat menjanjikan. Nah, Bapak Ibu, yang mau saya ajak kita lihat gambar ini adalah lihat cara berpikir. Cara berpikir seorang pengusaha. Cara berpikir kalau di Alkitab pengusaha, bapakkulah pengusahanya disebut bapakku adalah petani yang menanam pokok anggur itu. Kita lihat cara pikir. Kalau seorang yang dikatakan berusaha, orang itu mau supaya mendapatkan hasil yang baik. Apakah ada pengusaha yang berpikir bahwa aku mau membuat sebuah usaha dan aku berharap supaya aku bisa gagal. Aku tidak mendapatkan hasil. Tidak ada yang seperti itu. Semua orang berpikir bahwa apa yang diusahakannya itu harus berhasil. Dan hasilnya yang diharapkan itu bukan hasil yang sedikit. Setidaknya hasil yang diperoleh itu hasil yang banyak. Dari sini kita bisa melihat. Di dalam kitab Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai yang ke-8. Di situ murid-murid itu diibaratkan seperti ranting pokok anggur yang harus berbuah. Yesus adalah pokok anggur itu dan Bapa adalah pengusahanya. Murid adalah ranting, Yesus pengusaha itu dan Yesus adalah pokok anggur itu dan Bapa adalah pengusahanya. Jadi kalau melihat di dalam kitab Injil Yohanes 18:1
15 ayat 1 sampai yang ke-8 ini, maka kita akan melihat bahwa yang diinginkan oleh Allah adalah setiap ranting itu harus berbuah. Itu yang diinginkan. Tetapi dalam pembacaan kita menemukan bahwa ada ranting yang tidak berbuah. Padahal ranting ini dia melekat pada pokok anggur yang benar itu. Tapi tidak berbuah. Ada ranting yang berbuah dan ada juga ranting yang berbuah banyak. Ada ranting yang tidak berbuah. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa ranting yang tidak berbuah itu akan dipotong. Akan dipotong. Kenapa? Tidak ada gunanya. Ora ono gunane. Kalau ora ono gunane, kenapa dipertahankan? Ini cara berpikir seorang pengusaha, Bapak Ibu. Saya bertemu dengan beberapa pengusaha dan mereka mengatakan bahwa nek karyawanku kerja tidak bagus, langsung PHK. Kenapa? Karena karyawan itu ada di tempat itu, dia harus bekerja dan dari pekerjaan itu akan ada hasil yang baik. Hasil itu juga untuk kepentingannya. Jadi kalau karyawan di sebuah perusahaan, di sebuah tempat kerja, apapun itu jenisnya, dari warung makan yang kecil sampai perusahaan yang besar, nek kerjanya tidak baik, bahasanya apa? Ora ono gunane. Lah kenapa dipertahankan kalau seperti itu Bapak Ibu? Kenapa dipertahankan? Cara berpikir seorang pengusaha, dia pasti akan dipotong. Kemudian kita melihat bahwa ranting yang berbuah dibersihkan. Ranting yang berbuah itu dibersihkan supaya ia lebih banyak berbuah. Kalau dalam dunia kerja kita akan melihat bahwa kalau orang itu punya potensi yang baik, dia punya karakter yang baik, dia punya cara kerja, dia punya tanggung jawab, dia bisa dipromosikan supaya dia bisa lebih naik lagi. Sehingga kalau orang mengejar karir, karirnya dia akan terus naik. Tapi kalau orang itu kerjanya tidak bagus, terus mau diapakan Bapak Ibu? Mau diapakan kalau kerjanya tidak bagus? Itu hal-hal yang sering kita temui. Ranting yang tidak berbuah. Dipotong, ranting yang berbuah dibersihkan supaya dia lebih banyak berbuah. Dan Bapak Ibu, dari firman Tuhan ini kita tahu bahwa ranting yang lebih banyak berbuah itu, dia akan memuliakan Bapa di surga. Ini adalah keinginan dari Bapa sebagai pengusaha itu. Ranting yang lebih berbuah, lebih banyak berbuah, atau dia menghasilkan buah yang banyak, dia akan memuliakan Bapa di surga. Kalau kita memperhatikan Yohanes 15 ayat 1 sampai 8 ini. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dalam hal ini ketika kita melihat konteks bacaan Alkitab di dalam kitab Yohanes 15 ini, kita perlu melihat waktu lalu Ibu Surya sudah jelaskan bahwa ini adalah wasiat terakhir ya kalau Ibu Surya. Ini adalah perkataan terakhir Tuhan sebelum Tuhan Yesus pergi ke Taman Getsemani dan kemudian akan ditangkap di Yohanes pasal 18. Ada banyak hal yang dibicarakan di sini dan kalau saya merenungkan bahwa ini terjadi di saat Tuhan Yesus melakukan perjamuan terakhir dengan murid-muridnya. Ada banyak hal yang dibicarakan dari ayat yang ke-13, pasal 13 sampai pasal 17. Di saat Yesus mulai membasuh kaki murid-muridnya, dia mengajar mereka mengenai kerendahan hati. Di saat Yesus memperingatkan Yudas, supaya Yudas tahu apa yang akan terjadi dalam dirinya. Yesus juga memberi perintah baru supaya mereka hidup, murid-murid saling mengasihi. Dan Yesus juga memperingatkan Yudas, supaya Yudas bisa berjaga-jaga karena dia yang akan mengkhianati, dia yang akan menyangkal Yesus. Yesus juga mengajar tentang rumah Bapa dan Yesus pada pasal 15 secara khusus berbicara mengenai pokok anggur. Dan pada bagian yang lain tapi kita fokus pada ini, di bagian pokok anggur inilah ada sesuatu hal yang menurut saya ini sangat penting
bagi murid-murid. Kenapa? Karena disinilah Yesus mengingatkan mereka tentang visi awal. Visi misi awal Tuhan Yesus memanggil mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setiap kita, terutama di zaman sekarang yang bekerja di tempat perusahaan, di kantor, di lembaga sosial atau dimanapun, kita sudah terbiasa dengan visi. Visi itu adalah pernyataan sederhana, pernyataan singkat yang menjadi tujuan kita akan kemana. Lembaga ini akan kemana, organisasi sosial ini akan pergi kemana. Kemarin ketika ada kunjungan visitasi dari Kanwil Jawa Tengah untuk perpanjangan Yayasan Sanggar Kemuliaan, lalu ditanya, visi Yayasan Sanggar Kemuliaan apa? Nah, lalu kita sampaikan, di dalam ADART ada tujuan. Ini tujuan didirikan Yayasan Sanggar Kemuliaan. Tapi Pak Siswa Martono, Kanwil Jawa Tengah mengatakan bahwa itu bukan visi. Jadi kita kemudian harus merancang visi. Karena apa? Visi itulah yang menentukan arah gerak Yayasan Sanggar Kemuliaan ke depan itu seperti apa. Itu yang dituntut di dalam sebuah organisasi. Jadi ketika kita melihat ini, maka kita perlu tahu bahwa di saat Yohanes 15 ketika Tuhan Yesus berbicara kepada murid-murid, dia mengingatkan mereka akan visi misi awal. Salah seorang hamba Tuhan yang fokus pada kepemimpinan, namanya George Barna, dia mengatakan bahwa pemimpin yang memiliki visi mengetahui dengan tepat apa yang ingin dicapainya dan apa hasil akhir yang akan terlihat. Jadi bagi seorang pemimpin, semua pergerakannya itu harus selaras dengan visinya. Apa yang mau dicapai? Dan kalau kita melihat pada diri Tuhan Yesus, ketika dia memanggil murid-murid, dia juga menetapkan visi pada mereka. Dan di saat dia akan melaksanakan, dia akan mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia, dia kembali mengingatkan mereka supaya mereka tidak keluar dari visi itu. George Barna mengatakan, jika Anda memiliki visi, maka Anda tidak akan sama lagi. Kalau Anda punya tujuan yang jelas, apa yang mau dicapai dalam hidup, maka hidup Anda pasti akan berbeda. Jadi mari kita perhatikan di dalam kitab Injil Yohanes 15 ayat 16. Di situ kalau melihat ayat yang 16 saya baca perlahan-lahan. Bukan kamu yang memilih aku. Bukan murid-murid yang memilih Yesus. Tetapi Yesuslah yang memilih mereka. Tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Kalau melihat hal ini Bapak Ibu, dalam kaitan menghasilkan buah ini, perhatikan, Yesus berbicara kepada murid-muridnya. Bahwa bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Bukan murid-murid yang memilih untuk mengikuti Yesus, tapi Yesus yang memilih mereka. Kitab Lukas pasal 6 dikatakan bahwa Yesus itu berdoa semalam-malaman berdoa kepada Allah, lalu pagi hari ia memanggil semua muridnya. Bukan hanya 12 orang itu, semua muridnya. Ada orang banyak yang mengikuti dia. Lalu dia memilih 12 orang di antara mereka. Kalau kita melihat hal ini, di dalam kitab ini, maka ada dua hal yang penting. Dan dua hal ini berakibat pada satu hal yang penting. Yaitu Yesus memilih murid-murid, Yesus menetapkan dan mengutus murid-murid. Dan hasilnya itu adalah murid-murid harus menghasilkan buah. Yesus memilih, Yesus mengutus, dan murid-murid harus menghasilkan buah. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam kerangka visi awal, maka perhatikan.
Di dalam Matius pasal 4 ayat 19 ketika Yesus memanggil Petrus dan kawan-kawan, Yesus berkata bahwa kamu akan kujadikan penjala manusia. Itu visi awal. Yesus memanggil mereka. Kamu akan kujadikan penjala manusia. Lalu persiapan untuk mencapai visi itu diwujudkan dengan murid-murid itu harus menyertai Yesus. Sebagai murid mereka menyertai. Mereka mendengar pengajaran Yesus. Mereka menjadi saksi mata ketika Yesus menyembuhkan orang sakit. Yesus membangkitkan orang mati. Yesus menyembuhkan seorang lumpuh. Yesus berada dengan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi ketika berdebat. Mereka ikut melihat sebagai seorang murid yang belajar dari gurunya. Tetapi Bapak Ibu, untuk mencapai visi ini, dalam kitab Injil Yohanes 1:35 sampai 51, di situ tersirat bahwa Yesus memanggil mereka supaya mereka bisa mengenal Dia secara pribadi, bahwa Dia itu adalah guru, Dia itu adalah Mesias, Dia itu adalah anak Allah, Dia anak manusia dan Dia Raja Israel. Jadi segala sesuatu yang melekat di dalam diri Yesus itu bisa diketahui oleh murid-muridnya. Dan kemudian dalam persiapan untuk mencapai visi itu, maka Yesus yang melatih murid-murid itu mengutus mereka untuk memberitakan tentang Injil Kerajaan Allah. Dan Dia tidak hanya mengutus mereka untuk pergi begitu saja, tetapi Dia memberi kuasa dan tenaga kepada mereka supaya mereka bisa menyembuhkan orang sakit, mereka mengusir setan. Mereka melepaskan orang-orang yang terikat dengan roh-roh jahat dan mereka bisa menolong orang-orang yang berada dalam kelemahan. Semua itu dilakukan dengan kuasa yang berasal daripada Tuhan Yesus Kristus. Jadi pikir di sini Bapak Ibu. Pikirkan di sini. Ketika penggambaran mengenai Yesus pokok anggur dan murid-muridnya adalah rantingnya, maka perhatikan. Segala sesuatu yang akan dilakukan oleh murid-murid itu harus ada kuasa yang diberikan, yang mereka terima dari Kristus Yesus. Kalau tidak ada itu tidak bisa Bapak Ibu. Tidak bisa. Makanya kenapa di dalam kitab Injil Yohanes dikatakan bahwa murid-murid ranting itu harus melekat ke pokok anggur. Karena di luar Kristus mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita perhatikan ini. Ketika Yesus berbicara di dalam kitab Injil Yohanes bahwa murid-murid dipanggil, kemudian mereka ditetapkan untuk mengikuti Yesus dan mereka akan diutus untuk menghasilkan buah. Perhatikan, ada gambaran di sini. Hari kemarin, visi awal itu adalah menjadi penjala manusia. Hari ini, ketika Yesus berbicara dengan mereka di saat perjamuan terakhir itu, visi tetap. Kamu harus menjadi penjala manusia. Visinya tetap. Dan ketika Tuhan Yesus berbicara mengenai ke depannya, maka visi itu harus tetap. Kamu harus menjadi penjala manusia. Yesus sebagai guru agung yang mengajarkan kepada murid-murid mengenai visi untuk mencapai tujuan, Dia konsisten dengan hal ini. Tidak berubah. Dulu saya memanggil kamu untuk menjadi penjala manusia. Saya membentuk kamu. Saya mengutus kamu untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah dengan kuasa yang saya berikan bagi kamu. Sekarang kamu juga harus tetap menjadi penjala manusia. Dan ke depannya kamu juga harus tetap menjadi penjala manusia. Itulah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ketika kita merenungkan Yohanes pasal 15 ayat 16 ini, maka kita harus tahu bahwa sebagai seorang murid Kristus, pengikut Kristus Yesus
yang ada dalam Kristus Yesus, yang ikut melayani Kristus Yesus, yang ikut dalam melayani Tuhan, maka kita harus ingat bahwa visi Tuhan memanggil kita untuk menjala manusia, menjadi pembawa jiwa. Visi itu tidak akan berubah. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karena Yesus sudah mengingatkan mereka tentang pentingnya visi ini, maka perhatikan. Di ayat yang ke-16 bagian B, aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Kata menghasilkan buah di sini adalah menghasilkan jiwa-jiwa. Jadi kalau tema kita adalah hamba Tuhan yang berbuah di ladang misi, maka hamba Tuhan itu harus menghasilkan jiwa-jiwa. Harus menghasilkan jiwa-jiwa. Harus menghasilkan jiwa-jiwa. Dalam kelas saya, kelas perintisan gereja kemarin, saya coba bertanya kepada beberapa mahasiswa yang ikuti kelas itu. Dan mereka mengatakan bahwa gereja kami sekarang stuck. Hamba Tuhan tidak berpikir lagi untuk membawa jiwa. Hamba Tuhan hanya berpikir bagaimana mengembangkan gereja. Itu toh. Jadi saya bilang berarti gereja ini adalah gereja yang bertahan saja. Gereja yang bertahan. Ini bukan gereja yang berkembang, gereja yang bertahan. Karena tidak ada kerinduan untuk membawa jiwa. Ketika kita bertanya, kenapa tidak mau membawa jiwa? Wah, kalau begitu Pak, kita susah Pak. Karena kita dengan lingkungan sekitar, semua saudara, semua orang-orang dekat dengan kita. Jadi kita berusaha menghindari konflik. Jangan sampai terjadi, apalagi di lingkungan. Lalu terjadi konflik, kan tidak baik Pak. Jadi bagaimana? Kita hanya bertahan dengan jemaat yang ada. Bapak Ibu, bagaimana sebuah gereja akan disebut gereja yang bertumbuh? Kalau hanya mengharapkan pertumbuhan jemaat itu hanyalah melalui kelahiran. Lah sekarang Bapak Ibu, setiap pasangan muda kalau menikah, tidak berpikir seperti zaman dulu. Punya anak 2 tidak cukup. 7, keluarga saya 7 orang. Bapak saya dulu 7 orang. Tapi sekarang kan tidak bisa seperti itu. Orang berpikir 1 saja sudah syukur. 2, kalau sampai 3, apa kowe mampu, engkau naik sekolah piye? Kowe mampu apa ora? Kan dipikir begitu, mampu enggak? Karena biaya sekolah mahal. Karena angka kelahiran orang-orang Kristen itu rendah, maka gereja itu kan lama-lama yang tua meninggal, jadi gereja akan kosong. Bapak Ibu, cara berpikir kita bertahan, tapi cara berpikir Tuhan tidak bertahan. Cara berpikir Tuhan tidak bertahan. Cara berpikir Tuhan itu adalah seorang murid yang telah dipanggil, dia harus tetap pada ini, visi ini. Membawa jiwa, dan terus membawa jiwa. Dan ada seorang mahasiswa yang mengatakan begini, saya bersyukur bisa kuliah di STT Evata, di antara sekolah-sekolah teologi yang lain. Kenapa? Karena di STT Evata, visi untuk membawa jiwa ini ada. Dan ini sangat cocok dengan kami, dengan gereja kami, dengan lembaga misi kami. Visi untuk membawa jiwa. Kalau di STT yang lain, mereka fokus untuk belajar teologi. Fokus untuk belajar teologi. Fokus untuk doktrin. Lebih fokus ke hal itu. Tapi di tempat kita,
Di STT Efata, kita fokus untuk membawa jiwa. Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu bisa tahu. Fokus untuk membawa jiwa di STT Efata itu adalah visi dari pendiri STT Efata. Itu visi. Sejak saya masuk di STT Efata tahun 96, STT Efata didirikan tahun 93. Tapi sebelumnya kalau baca di dokumen Mubes GPIAI, ketika Sinode GPIAI berdiri, maka di situ sudah ada visi untuk memenangkan jiwa. Membawa jiwa-jiwa baru datang kepada Tuhan. Visi waktu itu adalah visi yang mencakup seluruh Indonesia. Waktu itu GPIAI baru ada di Pulau Jawa, di Jawa Tengah dan di Jakarta, Jawa Barat. Cuman itu tok di 3 provinsi. Sehingga para pendiri mereka bergumul supaya bagaimana caranya agar pemberitaan Injil bisa dilakukan di seluruh Indonesia. Itu visi. Sampai ketika pelayanan makin luas dan Pak Surya kemudian harus mendirikan tempat pelatihan untuk melatih kaum awam supaya ikut terlibat dalam pelayanan. Itu visi awal. Visi untuk membawa jiwa. STT Efata didirikan dan sampai hari ini STT Efata tetap ada pada visi yang sama. Membawa jiwa. Dan ke depannya bagaimana? Ke depan pun STT Efata harus tetap visi untuk membawa jiwa. Karena apa? Ini visi yang diberikan Tuhan kepada pendiri. Jadi penerus-penerus harus memahami hal ini. Bahwa visi kita untuk membawa jiwa. Itulah berbuah bagi Kristus Bapak Ibu. Itulah kenapa mahasiswa STT Efata itu dididik, diajar, diingatkan. Visi kamu membawa jiwa kepada Tuhan. Diutus ke berbagai daerah, ke berbagai pulau yang ada di Indonesia. Di mana ada orang-orang yang belum diselamatkan dan disitulah mereka akan melayani untuk membawa jiwa. Karena gereja kita adalah gereja misioner. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa yang diberikan Tuhan kepada murid-murid, Tuhan ingatkan mereka bahwa murid-murid harus tetap pada visi awal, visi untuk membawa jiwa. Dan ini terlihat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ketika Simon Petrus dan kawan-kawan setelah kenaikan Tuhan Yesus dan pencurahan Roh Kudus, berdirilah gereja. Apa yang mereka lakukan? Disitulah mereka membawa jiwa. Simon Petrus harus berhadapan dengan resiko-resiko yang mereka temui di lapangan. Kalau membaca dalam Kisah Para Rasul, mereka diancam, mereka dipenjara. Ada di antara mereka yang disiksa karena memberitakan Injil. Tapi itu tidak memudarkan semangat mereka untuk membawa jiwa kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika saya merenungkan hal ini, saya tuh sampai pada pemikiran bahwa kenapa Tuhan harus berbicara seperti ini. Kita baca di Alkitab, ketika Yesus ditangkap, murid-murid itu lari berhamburan dan mereka ketakutan terhadap orang-orang Yahudi. Di dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-20, ya, di bagian terakhir ketika Petrus 21, ketika Petrus mengajak kawan-kawannya untuk pergi memancing ikan, dan orang-orang para teolog akan mengatakan bahwa Petrus membawa mereka untuk keluar dari visi itu. Tapi Yesus datang bertemu dengan Petrus dan membawa Petrus untuk kembali kepada visinya. Jadi ketika kita melihat hal ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pekerjaan Tuhan itu adalah pekerjaan yang dilakukan oleh Allah dalam Kristus Yesus dan oleh Roh Kudus yang memimpin para hamba Tuhan untuk menghasilkan buah yang memuliakan nama Bapa di surga. Tetapi yang ditekankan itu bukan hanya menghasilkan buah. Perhatikan, buah itu tetap
Nah ini satu pergumulan Bapak Ibu. Bukan hanya membawa jiwa, tapi jiwa yang dibawa itu harus tetap dalam hal apa? Dia harus tetap terkoneksi dengan Kristus Yesus. Dia harus tetap ada di dalam Kristus Yesus walau banyak tantangan dalam hidupnya, dia harus tetap ada dalam Kristus Yesus. Kita membaca bahwa di dalam kitab-kitab yang ditulis oleh Rasul Paulus, memberitakan Injil itu membuat mereka harus banyak mengalami penganiayaan. Bukan hanya para rasul yang mengalami penganiayaan, tapi orang-orang percaya baru mereka juga mengalami penganiayaan. Tetapi kita membaca dalam firman Tuhan bahwa mereka tetap tinggal di dalam Kristus Yesus. Artinya mereka tidak menyangkali Kristus Yesus dan mereka tetap setia mengikut Kristus Yesus walaupun mereka harus berhadapan dengan kesukaran yang besar. Nah, Bapak Ibu tahu, tidak mudah bagi seorang gembala untuk menggembalakan jemaatnya supaya mereka tetap ada di dalam Kristus Yesus. Kalau Bapak Ibu perhatikan, blessing morning yang setiap pagi itu sudah di-share Mas Andre. Makasih Mas Andre ya, di-share di grup hamba Tuhan, keluarga besar Sinode GPIAI, di-share di grup jemaat. Saya tidak tahu apakah itu di-share sampai ke komisi pikat, saya tidak tahu. Kalau melihat di YouTube channelnya, pendengarnya itu paling banyak ini 69 kayak 70. Berarti itu mungkin belum sampai. Atau mungkin yang kedua, jemaat ini kan range usianya beda, kemudian ada yang HP-nya mungkin habis paket, atau yang kedua tidak tahu bagaimana cara supaya aku bisa mendengar Blessing Morning. Bapak Ibu, Blessing Morning itu adalah salah satu cara yang dilakukan oleh tim penggembalaan supaya jemaat Tuhan itu dibimbing, diarahkan, dikuatkan melalui renungan harian agar hatinya, hidupnya senantiasa terkoneksi dengan Tuhan, dikuatkan di dalam Tuhan. Di situ ada doa, ada pembacaan firman Tuhan, ada renungan firman Tuhan, ada doa syafaat juga, dan ada doa berkat untuk jemaat Tuhan. Siapa yang selalu mendengar Blessing Morning di tempat ini Bapak Ibu? Coba bisa tunjuk tangan 1-2 yang ada di sini. Oh ada 1-2, ada Pak Margono, ada Bu Rini, yang di atas belum ada ya. Oke, mungkin Mas Andre, supaya tugas daripada gembala itu adalah menjaga agar jemaat itu tetap ada di dalam Kristus Yesus. Mungkin perlu Bapak Ibu koordinator pikat, ketua-ketua komisi, share-lah ke jemaat-jemaat supaya apa? Semua mendapatkan makanan rohani dari yang sama di tempat penggembalaan yang sama. Karena itu caranya Bapak Ibu. Caranya supaya apa? Jemaat tetap ada di dalam Kristus Yesus. Sebab keinginan Tuhan adalah jemaat hamba Tuhan bukan hanya membawa jiwa. Tidak cukup sampai di situ Bapak Ibu. Hamba Tuhan itu harus menolong supaya jiwa yang dibawa itu harus tetap. Kalau waktu lalu saya khotbah bulan kemarin di akhir bulan juga, saya cerita bagaimana perjuangan dari Ibu Gembala untuk seorang jemaat. Bapak Ibu tahu, itulah yang diinginkan Tuhan. Seorang gembala, dia akan memberikan dirinya untuk menolong jemaat supaya jemaatnya itu tetap ada di dalam Kristus Yesus. Itu yang dilakukan. Dia akan berdoa untuk mereka setiap waktu, berdoa untuk mereka, mendengar bagaimana keadaan mereka,
ketika mereka memberi informasi, minta tolong didoakan, minta tolong sedang ada musibah, kecelakaan atau apapun, sampai ke telinga gembala, gembala akan pergi. Kenapa? Karena tetap ini. Dia harus memperhatikan jemaat supaya jemaat tetap ada di dalam Kristus Yesus. Dan dalam hal menghasilkan buah ini, ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-16 bagian akhir, saya menemukan satu hal, bahwa murid itu harus minta apa saja kepada Bapa. Minta apa saja, pertanyaannya, adakah kita seorang murid yang minta supaya keluarga kita diselamatkan? Keluarga yang belum mengenal Tuhan diselamatkan. Saya terberkati dengan testimoni dari Ibu Desi semalam di Aquila ketika Ibu Desi harus berdoa selama 11 tahun untuk kakaknya yang meninggalkan Tuhan. Kakaknya itu ya seorang pembunuh, ini cerita Bu Desi ya, pemakai narkoba, juga perusak rumah tangga orang. Dalam keadaan hidup yang tidak baik, ada anggota keluarga yang berdoa supaya diselamatkan. Bukan 1 hari, bukan 2 hari. 11 tahun dia harus berdoa pada Tuhan. Dan Tuhan menjawab doanya. Itu berarti bahwa apa yang kamu minta kepada Bapa, Bapa akan memberikan pada kamu. Kalau memang Tuhan Yesus membuka keran ini bagi kita, pertanyaannya adalah, sudahkah kita minta kepada Bapa? Sudahkah kita minta kepada Bapa? Mungkin kita tidak minta. Karena yang kita minta lebih fokus kepada bagaimana kebutuhan diri kita. Kesehatan, usaha. Itu ditanya apalagi doanya? Cuman itu saja Kak, kesehatan sama usaha. Cuman itu. Siapa yang berdoa supaya ada jiwa-jiwa baru? Siapa yang berdoa? Kalau Tuhan minta supaya kita sebagai ranting itu adalah ranting yang menghasilkan jiwa baru, apakah di pikat-pikat ini berdoa supaya Tuhan mengirimkan jiwa-jiwa baru? Apakah di komisi kita berdoa supaya Tuhan mengirimkan jiwa-jiwa baru? Mungkin Bapak Ibu, kita sudah nyaman dengan komunitas kita, sehingga ya yang penting kita bisa bersekutu, karena kita sudah nyaman. Dan kita tidak pikir jiwa-jiwa baru, kita tidak pikir. Bapak Ibu, apa yang kita lakukan itu membuat kita hanya bertahan saja. Kita hanya bertahan. Padahal Peter Wagner seorang tokoh pertumbuhan gereja, dia mengatakan bahwa yang paling menyenangkan dalam sebuah gereja atau sebuah persekutuan itu ketika melihat ada jiwa-jiwa baru yang ikut dalam persekutuan itu. Jadi ini menjadi tanggung jawab siapa? Kalau Tuhan Yesus sudah mengatakan bahwa minta, ya monggo Bapak Ibu, kita minta kepada Tuhan. Dan karena ini belum dilepas dekorasi kita ini 40 tahun GPIAI, Bapak Ibu saya perlu memberikan informasi kepada Bapak Ibu. GPIAI secara sinodal itu ada 4 gereja. Induk, gereja induk. Ephata, Immanuel, Eloi, Philadelphia. Gereja induk. Dan secara sinodal GPIAI itu sekarang di tahun 2025 ini ada 74 gereja lokal di 12 provinsi. Ini adalah gereja BBR, gereja cabang, dan gereja dewasa. Nah, kalau gereja dewasa baru ada tambahan 1 gereja yaitu GPIAI Fata Boyolali. Itu di tahun 2023. Gereja-gereja yang lain belum didewasakan. Dan jumlah jemaat itu sekitar 5.700 jiwa. Bapak Ibu, kalau lihat GPIAI, lihatlah bahwa GPIAI ini adalah gereja, sinode gereja yang besar. 5.700. GPIAI Fata bagaimana?
GPI Efata itu ada 63 gereja. 2 gereja dewasa dan 61 itu adalah gereja cabang serta gereja BBR. Jumlah jemaat berapa? Jumlah jemaat GPI Efata se-Indonesia itu sekitar 5.000 jiwa. Ini bukan jumlah yang sedikit Bapak Ibu. Jumlah yang sangat banyak. Kita ibadah, kita hanya melihat lantai 1 berapa, lantai 2 berapa, lantai 3 berapa. Bapak Ibu tahu, di luar sana ada banyak jemaat GPI Efata yang hari ini juga sedang beribadah. Kita juga tahu bahwa di gereja ini juga ada ratusan hamba Tuhan. Baik itu majelis pengurus dan pengerja serta hamba Tuhan yang juga sedang melayani Tuhan. Jadi ketika melihat 40 tahun GPI Efata, visi misi GPIAI, maka melihat hasil yang ada, pertanyaannya ke depannya bagaimana? Ke depannya bagaimana? Bagaimana? Kita harus ingat bahwa Yohanes 15 ini, ketika Tuhan berbicara kepada murid-murid, visi awal itu harus tetap dipertahankan. Amin Bapak Ibu? Amin. Visi awal harus tetap dipertahankan. Mari kita lihat apa yang menjadi visi misi GPIAI. Mengemban amanat agung Tuhan Yesus Kristus berdasarkan Matius 28, 19, 20 dalam segenap program pelayanan di seluruh Indonesia. Perhatikan ini. Mengemban amanat agung Tuhan Yesus Kristus berdasarkan Matius 28, 19, 20 dalam segenap program pelayanan. Jadi kalau lihat visi ini, maka ini menjadi tanggung jawab saya, tanggung jawab Bapak Ibu semua, tanggung jawab koordinator pikat, ketua-ketua komisi untuk membawa jiwa. Karena apa? Mengemban amanat agung. Kalau mengemban amanat agung berarti kita harus membawa jiwa. Kalau kita tidak membawa jiwa, maka persekutuan kita itu hanya persekutuan yang bertahan saja. Dan yang sifatnya bertahan itu kadang menjenuhkan. Tapi coba kalau ada jiwa yang baru, itu akan memberikan semangat bagi persekutuan kita. Misi, melaksanakan penggembalaan, penginjilan, pemuridan, pengutusan, pembangunan jemaat dengan semangat misioner. Dengan misi ini. Adakah di antara kita yang berdoa supaya salah seorang di antara kita ini yang kemudian dipakai Tuhan untuk menjadi abdi Allah? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, orang GPIAI punya sekolah Alkitab, tapi yang bersekolah di sekolah Alkitab bukan orang GPIAI. Apa enggak lucu Bapak Ibu? Apa enggak lucu? Orang GPIAI punya sekolah Alkitab. Tapi yang bersekolah di sekolah Alkitab yang milik GPIAI itu bukan orang GPIAI. Bapak Ibu bisa merasakan bagaimana beratnya pergumulan kami untuk menanamkan nilai-nilai GPIAI kepada mahasiswa yang notabene-nya bukan orang GPIAI. Tidak mudah, tidak cukup 4 tahun. Belum lagi kita tidak tahu ketika seorang mahasiswa datang motivasinya apa. Ada yang motivasinya begini. Di kampungku belum ada sarjana, jadi ketika aku sekolah Alkitab, akulah sarjana satu-satunya di kampungku. Kebanggaannya opo, aku jadi sarjana. Keluargaku bangga aku jadi sarjana. Bukan ke jiwa-jiwa Bapak Ibu. Bukan ke jiwa-jiwa. Bagaimana visi misi ini bisa kita gapai, bisa kita laksanakan kalau kita yang tahu visi misi kita dan kita tidak bergerak. Tanggal 28, saya sudah ada di Kalimantan untuk 29, ada ibadah kenaikan Tuhan Yesus di sana sekaligus bisa untuk membicarakan kepada orang-orang tua kita di Kalimantan supaya anak-anak muda GPIAI yang ada di sana, mereka bisa disekolahkan di STT Efata. Kenapa?
Kalau bukan kita, siapa lagi yang mempertahankan visi misi ini? Kalau bukan kita, siapa Bapak Ibu? Ini tugas kita dalam mengemban amanat agung ini. Dan Bapak Ibu bisa lihat bahwa yang menjadi pergumulan kita ketika kita berpikir bahwa visi awal harus dipertahankan. Selama ini ungkapannya begini, GPAI mencapai 100 gereja. Oke, itu tujuan kita. Tapi saya berpikir bahwa bisa enggak 2030 ada tambahan 30 gereja baru. Kita sudah 60, tambahan 30, berarti sudah 90. Bisa enggak? Kalau begitu, kita harus berjuang. 1 tahun ada 5 pos. Mahasiswa Stefa yang lulus, mereka kemudian diutus untuk merintis. Dan Bapak Ibu tahu, salah satu pergumulan dalam perintisan itu adalah menjadi orang kunci yang menjadi penghubung. Selama 14 tahun saya merintis pelayanan, ditugaskan Tuhan untuk merintis pelayanan di sana. Perintisan itu bisa berjalan karena ada orang hamba Tuhan yang memang fokusnya untuk melakukan hal itu. Kalau hamba Tuhan seperti ayat yang bagian yang kedua, hamba Tuhan kehilangan visi misi menjadi penjala manusia, maka pos-pos PI itu akan penambahannya itu akan lambat. Ketika hamba Tuhan kehilangan visi misi. Kenapa? Karena visinya itu hanya untuk bertahan. Dulu ketika saya merintis jemaat, lalu teman-teman bilang begini, ngapain kamu harus merintis? Merintis lagi, yang ada saja nggak mampu. Lalu harus merintis lagi. Yang ada saja kita tidak mampu. Maksudnya tidak mampu untuk mengelola. Dalam hal apa? Seperti bagian yang keempat, yang kelima, ayat yang kelima dan bagian yang kelima, nomor 5 dan 6. Yang ada saja tidak mampu. Kurangnya dukungan bagi para hamba Tuhan. Persoalan pembelian tanah untuk pembangunan gereja dan penyelesaian gereja. Yang ini saja belum selesai, kamu rintis baru. Kalau kamu rintis baru, omongannya seperti ini. Nek dua anak iki orang mampu, tapi mau menambah siji maneh. Kowe mampu apa ora? Kan ngomong sederhananya begitu. Punya 2 anak saja nggak mampu ngurusi. Lalu mau tambah 1, kamu mampu nggak? Bapak Ibu, kalau kita pakai cara berpikir seperti ini, maka stuck apa yang diinginkan oleh Tuhan di dalam Yohanes pasal 15 ini tidak tercapai. Kenapa? Ketika para hamba Tuhan kehilangan visi misi. Sehingga Bapak Ibu, ini menjadi doa kita. Kalau melihat gambar ini pelayanan Saudara Asa di daerah Sanggau Kapuas. Untuk Kalimantan Barat, daerah pelayanan terjauh di Sanggau Kapuas. Pergi pagi sampai sore. Yang bisa dijangkau dengan motor. Kalau hari hujan Bapak Ibu, itu rasanya berat sekali karena jalannya itu jalan berlumpur. Ini Saudara Asa di Sanggau. Bersyukur Bapak Ibu, dia adalah seorang hamba Tuhan yang hari ini bertahan di sana untuk membangun jiwa. Untuk menggembalakan jemaat yang ada di Sanggau. Ini adalah pembangunan gereja yang baru di Papua. Pada beberapa waktu yang lalu, Pak Bowo dan Bu Erin ikut ke Papua untuk peletakan batu pertama. Dan kemarin ketika saya minta gambar dari Pak Linus sudah memberikan gambarnya seperti ini. Ini gereja baru pondasi. Ini jadi pergumulan di dalam gereja ketika kita mengutus. Selanjutnya bagian ini adalah gereja Tipa. Gereja Tipa saya sampai di sana Bapak Ibu, dan secara ekonomi kalau melihat kehidupan masyarakat di sana itu hati ini sangat miris. Ya, miris. Tapi mereka punya semangat untuk membangun gereja, dan Bapak Ibu bersyukur bahwa ada donatur-donatur yang kemudian membantu mendukung pembangunan ini. Ini belum selesai. Saya ke
ke Kupang tahun 2023 dan ini belum selesai sampai sekarang. Ada lagi, ini adalah jemaat di Baban yang dilayani oleh Mas Jeki, tahu Mas Jeki yang biasa itu membantu di multimedia. Ini WA-nya ke saya minta dukungan doa Pak, harapan pelayanan di Baban tempat saya pelayanan semakin hari semakin berkembang, baik pembangunan dan jiwa semakin hari semakin bertambah. Kalau orang punya hati misi seperti ini, jemaatnya dari awalnya hanya beberapa, sekarang lihat gerejanya ini kursi-kursinya sudah mulai penuh. Artinya bahwa ada penambahan jiwa di dalam pelayanan itu. Nek kalau lihat seperti ini rasanya itu hati senang. Sebagai orang yang mempersiapkan mereka untuk menjadi hamba Tuhan, kita juga senang. Kalau pendiri melihat hal ini, pendiri juga senang. Kalau donatur melihat hal ini, donatur juga senang. Kenapa? Ada jiwa yang dibawa kepada Tuhan. Ada buah yang dihasilkan dan buah itu tetap. Ini menyenangkan sekali. Dan ini adalah gereja di Lotu yang dilayani oleh saudara Urbanus. Waktu saya ke Nias tahun 2020 kemarin, di situ mereka tunjukkan. Ini waktu lalu sudah ada bantuan supaya kami mendirikan tiang-tiang untuk bangun gereja yang baru. Tapi lokasi di mana tiang gereja itu dibangun longsor. Sehingga mereka harus tetap di bangunan ini dan Mas Urbanus sendiri mengatakan bahwa ini kayu-kayunya sudah mau busuk. Akan bagaimana? Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, melihat hal ini menjadi pergumulan. Tetapi kita diingatkan di bagian akhir dari Yohanes 15 ayat yang ke-16. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikan kepadamu. Kalimat ini, kalimat akhir ini kalimat yang luar biasa. Hamba Tuhan perintis gereja harus tahu ini. Kenapa? Karena hamba Tuhan seringkali membesarkan kata kecewa daripada minta pada Tuhan. Mahasiswa Stefa kamu yang akan praktik, jangan sampai kamu membiasakan diri kecewa. Kamu harus berdoa. Dan jemaat Tuhan adalah jemaat yang mendukung. Saya tahu gereja GPAI, gereja kecil Bapak Ibu. Gereja kecil. Kalau dengar apa yang disaksikan Pak Surya dulu. Untuk pendanaan, kita gereja kecil yang punya visi besar. Saya pernah ikut satu gereja di Ungaran, gereja besar di sana. Bahkan mereka itu untuk mendewasakan satu gereja saja, mereka mengatakan bahwa dana tidak cukup. Dan ketika kami bersaksi mengenai GPI dengan misinya, dan mereka bilang, aduh kami heran, kok kalian bisa ya? Ya kami bisa. Kenapa? Karena kami diajar untuk mengabdi pada Tuhan. Diajar untuk menghasilkan buah, membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita gereja kecil, punya visi yang besar. Bapak Ibu doakan visi ini. Sehingga pertanyaan tadi, ke depannya bagaimana? Kalau kita tidak berdoa, bisa saja ke depannya itu kita juga akan stuck, kita akan bertahan. Tapi hari ini saya yakin ketika Bapak Ibu mendengarkan firman Tuhan ini, di dalam hati Bapak Ibu Tuhan akan menggerakkan hati Bapak Ibu untuk berdoa, untuk memberi dukungan. Apa yang bisa Bapak Ibu lakukan, Bapak Ibu bisa lakukan untuk Tuhan. Semuanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Sebab disinilah Tuhan menempatkan kita untuk berbuah bagi Kristus. Mari kita berdoa.